Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang ada di seluruh Nusantara, apa kabar nih kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, penuh keberkahan, dengan rezeki yang berlimpah, dan selalu dalam lindungan Allah SWT ya. Amin. Oke sahabat, selamat datang kembali di channel YouTube Keluarga Bahagia Borneo. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa store cerita ya sahabat, store video ya. Walaupun keadaan aku hari ini tuh kurang sehat banget sahabat ya. Ada gangguan di saluran ispak gitu lah ya. Pokoknya suara aku tuh kayak nggak enak gitu didengar ya, karena aku tuh emang lagi serak-serak basah gitu ya. Agak batuk juga sedikit sahabat, minta doanya ya supaya aku segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah jadi sahabatku, pada vlog kali ini aku awali dengan aku yang lagi ngebersihin beras gitu ya. Nah jadi aku tuh milih-milihin beras yang baru saja aku beli ya. Jadi di beras aku tuh kayak ada item-itemnya gitu ya sahabat ya. Jadi makanya aku tuh harus ngebersihin dan ngebuang si item-item itu. Karena kami di sini khususnya untuk keluarga aku makannya tuh beras perak sahabatku ya, atau beras gunung gitu ya, yang beda kayak beras Jawa yang pulen dan bersih yang ditanam di sawahan yang enggak. Jadi aku di sini tuh makannya beras gunung atau beras yang ditanam di ladang gitu lah ya, karena emang backgroundnya kami di sini untuk pertahanan kami di sini emang bergunung-gunung sahabatku ya. Nah jadi sebenarnya tergantung kepada selera masing-masing. Walaupun untuk masyarakat di daerah Moratewe masih banyak juga yang makan beras Jawa ya, yang pulen dan bersih. Tapinya untuk selera kami dalam rumah ini kebiasaannya sudah dari dulu, dari sononya makannya itu beras gunung dan beras perak. Kenapa aku beras perak? Maksudku tuh kayak yang kalau dimasak itu jadinya tuh kayak satu-satu gitu sahabat, yang enggak yang pulen, enggak yang menyatu gitu lah ya. Yang enggak tahu ini masalah selera aja sahabat ya. Dan itulah apa namanya, selera kami dalam rumah ini. Dan lanjut sahabatku, kalian bisa lihat sendiri ya, aku lagi milih-milihin beras yang hitam-hitam itu, dan aku buang-buang aja. Oke lanjut sahabatku, hari ini aku akan masak oseng kangkung. Dan untuk lauknya aku akan masak oseng manis ayam filet gitu ya sahabat ya. Nah jadi bagi yang penasaran gimana aku masaknya, tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip-skip sahabatku. Seperti itu ya. Dan oke, ini aku langsung aja motong-motongin kangkungnya sahabat ya. Aku tadi tuh beli kangkungnya satu ikat aja, karena jangan sampai berlebihan gitu loh ya. Karena kalau satu ikat ini cukup lah ya untuk kita sekeluarga dan sekali makan. Nah biasanya kangkung itu kalau dimakan sore hari, dimasak pagi hari dan dimakan sore hari itu akan kurang enak rasanya sahabat, kayak ada kayak perubahan dari segi bau gitu lah ya. Nah jadi aku belinya satu ikat aja, supaya cukup untuk satu kali makan. Dan untuk si kangkung ini kan mimpes ya sahabat ya, kalau dimasak kan jadi sedikit gitu ya, walaupun kelihatan banyak, pas dimasak jadi mimpes. Dan di sini aku apa namanya, setelah potongin kangkung ini aku lanjut dengan nyuci si kangkung ya, nyuci dengan air yang mengalir dengan 2 kali nyuci gitu ya. Nah di sini aku cuci dulu kangkungnya supaya hilang lah ya segala pasir, segala macam, pokoknya apa yang menempel di situ ya sahabatku ya. Dan lanjut ini aku masak dulu si kangkungnya. Untuk apa namanya, bumbunya aku nggak bagi terlalu ini ya sama sahabatku semua, karena kalian aku yakin lebih jago masaknya daripada aku ya. Di sini tuh aku cuman pakai irisan bawang merah, bawang putih, terus kondimennya tuh kayak ada cabai merah besar, cabai hijau gitu ya, yang aku oseng-oseng dulu. Setelah baunya harum, kemudian tidak lupa aku masukkan juga si terasi ya sahabat ya pada osengan kangkungnya, supaya baunya itu lebih wow lagi gitu ya. Oke, dan setelah semuanya masuk ke dalam wajan ya, aku masukkanlah si apa namanya, si kangkung ini ya. Dan aku aduk-aduk dulu, tidak lupa aku kasih seasoningnya kayak saus tiram,
garam dan micin gitu sahabatku ya, atau boleh juga dengan penyedap, tergantung selera ya sahabat ya. Di sini aku juga pakai gula sedikit karena aku tuh emang kebiasaannya kalau masak tuh selalunya menggunakan gula gitu ya untuk menaikkan rasa sih. Aku rasa itu untuk selera aku ya sahabat. Cuma untuk gula opsional aja sih, boleh pakai boleh enggak ya, tergantung selera sahabatku ya. Dan oke, ini aku aduk-aduk dulu kangkungnya ya sampai mateng. Jangan lupa diicip-icip. Sekiranya udah pas rasanya, kemudian diangkat aja. Dan ini aku angkat dulu si kangkungnya ke dalam piring, masukin ke dalam piring maksudnya ya. Dan alhamdulillah resep pertama sudah selesai, oseng kangkungnya ya. Dan kita lanjut masuk ke resep yang kedua. Nah, di sini aku punya ayam seperempat ya yang udah aku pilet, yang aku ambil dagingnya aja. Yang aku akan apa namanya masak oseng manis ayam filet gitu ya. Setelah ayamnya aku filet, aku bersihkan dan aku kasih gula dan apa namanya garam dan micin ya. Dan di sini aku masih campurkan dengan tepung tapioka ya sahabatku ya. Sebenarnya pakai tepung terigu juga nggak masalah sih, cumanya di sini aku pengennya pakai tepung tapioka aja. Se apa namanya nggak usah banyak-banyak, yang penting tepung tapiokanya itu bisa apa namanya membaluri si ayamnya ya sahabat ya. Nah, kemudian tapiokanya apa namanya ayam yang udah aku kasih tepung aku sisihin dulu. Dan aku lanjut dengan ngiris-ngiris apa namanya bumbu untuk bikin oseng ayamnya ya. Di sini aku punya setengah biji bawang bombay, kemudian aku punya 5 biji, aku kupas dulu apa namanya bawang putih 5 biji ya. Dan di situ juga aku punya cabai merah besar dan cabai hijau. Nah, jadi aku kupas-kupasin dulu sahabat bawang putihnya. Setelah semuanya apa namanya aku buang kulitnya, kemudian aku geprek untuk bawang putihnya dan aku iris-iris gitu ya. Dan juga untuk bawang bombaynya tidak lupa aku iris-iris kasar aja ya sahabat ya, nggak usah terlalu halus ya, karena supaya pas dioseng tuh kelihatan apa namanya untuk bawang bombaynya ya. Dan aku lanjut dengan ngiris cabai merah besar dan cabai hijau. Oke sahabatku, dilanjut aku akan goreng ayam yang udah aku tepungin tadi ya. Ini udah aku panaskan minyaknya dan aku gorenglah si ayam yang udah aku kasih tepung tadi. Nah, jadi videonya ini aku cepet-cepetin aja supaya durasinya nggak terlalu lama ya sahabat ya. Jadi ini udah mateng aja ayamnya aku ya kan, karena videonya aku potong. Dan setelah ayamnya mateng ya, aku rencana akan ngurangin minyaknya karena minyaknya tadi terlalu banyak. Kalau untuk oseng kan nggak perlu terlalu banyak ya sahabat ya, jadi aku kurangin dulu. Dan kemudian aku taruh lagi wajannya di atas api tadi ya, karena apinya nggak aku matikan. Dan lanjut ini aku oseng-oseng dulu bawang putih dan bawang bombaynya, aku masukin bersamaan aja ya sahabat ya, nggak nunggu satu-satu lagi ya. Aku apa namanya aku barengin aja. Dan setelah baunya wangi, aku masukin lagi si cabai merah besar dan cabai merah besar ya, dan cabai hijaunya. Dan setelah semuanya wangi, aku masukin lagi dong untuk seasoningnya. Aku tuh punya apa namanya saus tiram, saus tomat, yang semuanya tuh udah pada habis gitu ya. Ini tuh untuk sampai tetes darah penghabisan dipakainya sahabat ya. Sorry karena tadi aku batuk ya. Dan aku juga masih masukin kecap manis ya, dan aku pakai saus raja rasa dan kecap Inggris juga ya. Nah, di sini apa namanya untuk seasoning dan kondimennya itu hampir mirip-mirip kayak kita masak ayam mentega ya sahabat ya. Cumanya di sini itu kecap manisnya lebih dibanyakin lagi, dan aku nggak pakai mentega gitu ya. Dan oke, setelah semuanya aku masukin, aku aduk-aduk dulu sekiranya udah rata semuanya. Oh iya, tadi aku juga masukin garam, masukin gula, masukin micin dan penyedap ya. Nah, terus aku icip. Sekiranya rasanya udah mantap, udah sip aja, kemudian aku masukkanlah si ayamnya.
Oke sahabat, dan oseng ayam filet aku udah matang aja, dan ini aku lanjut pindahin, masukin ke dalam piring saji. Alhamdulillah sahabat boleh mencoba ya di rumah, karena ini tuh alternatif untuk masakan kita sehari-hari ya. Ayam seperempat, ayam sedikit bisa dijadikan makan untuk satu keluarga, karena ditepungin jadinya lebih banyak lagi hasilnya ya. Maksudnya ketika mateng itu menjadi lebih banyak gitu sahabat. Di sini kan aku hanya pakai ayam seperempat aja, kemudian aku pilet ya, aku tepungin dan aku masak kayak gini. Alhamdulillahnya jadi satu piring. Dan alhamdulillah insya Allah kita sekeluarga bisa menikmatinya yang satu piring ini sahabat. Dan ini adalah penampakan dari ayam filet oseng filet aku ya, seperti itu. Nah maaf ya sahabat ya, di sini aku kembali ngomongnya belibet aja, karena emang aku tuh tenggorokan lagi serak-serak, nggak enak banget ya kalau menelan-nelan itu rasanya lumayan sakit sahabat. Udah minum obat, cumanya ini masih dalam proses penyembuhan. Dan oke sahabat, ini adalah penampakan masakan aku yang udah mateng. Tadi aku juga nggak lupa nambahin sambal ya sahabat ya. Dan alhamdulillah semuanya udah rampung. Dan ini untuk apa namanya, keadaan video aku kayaknya agak lumayan gelap ya, karena aku tuh bener-bener nggak nyadar kalau baterai di HP aku tuh kayaknya udah mulai ngedrop gitu. Jadi untuk pencahayaannya tuh bener-bener kurang banget. Jadi seperti bisa dilihat sahabat, kalau videonya tuh agak gelap gitu ya.